ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Syawal ini harus kita sempurnakan apa yang sudah kita kerahkan di bulan Ramadan. Dan para ulama salaf mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'daha. Salah satu tanda diterimanya amal ibadah kebaikan kita sebelumnya adalah ketika kebaikan itu berlanjut. Artinya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, apa yang sudah kita maksimalkan di bulan Ramadan senantiasa kita jaga, senantiasa kita kerjakan selalu, karena ini menjadi tanda diterimanya amal kita sebelumnya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kita masuk ke pembahasan An-Niyatu wal Aiman. An-Niyatu wal Aiman adalah pembahasan kita tentang niat dan sumpah. Perkara ini dibahas oleh al-muallif karena niat itu menentukan sekali hasil akhir dari sumpah itu sendiri. Wa mimma tadkhulun niyatu fihi min abwabil ilm masailul aiman. Falaghul yamini la kafaratun fihi. Dan adapun sumpah yang lalai, laghul yamin, al-muallif maksudkan di sini adalah sumpah yang hanya dilakukan seperti sumpah yang sia-sia dan dia tidak meniatkannya, atau itu sumpah sebagai pemanis perkataan. Ya, orang-orang Arab sering menggunakan lafaz wallah itu dalam setiap pembahasannya, dari setiap pembicaraannya, padahal itu tidak terniatkan dalam hatinya untuk benar-benar bersumpah. Nah, ini dimaksud dengan laghul yamin. Wa huwa ma jara 'ala lisan min ghairi qasdin bil qalb ilaih. Nah, sumpah laghul yamin, sumpah seperti ini tidak dimaksudkan oleh orang yang melakukan sumpah tersebut. Seperti kita kata la wallah wa bala wallah fi athna'il kalam. Sering kita mendapati orang yang sedikit-sedikit ucapannya mengucapkan kata wallah. Ya. Ini salah satunya adalah mempermudah yang namanya al-qasam, bersumpah. Itu tidak baik. Dan sebenarnya ini termasuk ke dalam laghul yamin. Ya, perkara sumpah yang sia-sia. Dan maka dihukumin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian yang lalai tadi atau sumpah yang tidak disengaja. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian jika bersumpah karena apa yang diusahakan oleh hati kalian. Jadi sumpah yang terucap itu terkorelasi dengan hatinya. Dia benar-benar meniatkan sumpah tersebut atau tidak. Wa kadzalika yurja'u fil aiman ila niyatil halif wa ma qasada bi yaminih. Demikian juga masalah sumpah ini dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah. Fa in halafa bi talaqin aw itaqin thumma da'a annahu nawa ma yukhalif dhahira lafdhihi
fa innahu yudayyan fima bainahu wa bainallahi azza wa jal. Ada seorang yang mungkin bersumpah untuk mentalak istrinya atau dia bersumpah untuk membebaskan budak. Thumma da'a annahu nawa ma yukhalif dhahir lafdhihi. Akan tetapi apa yang ia maksudkan dengan sumpahnya? Seperti halnya tadi yang misalkan mentalak istrinya atau membebaskan budak, tetapi dalam hatinya sebaliknya apa yang terucap dalam lisannya. Lidahnya mengucapkan sumpah tersebut, tetapi hatinya tidak memaksudkan hal seperti itu. Maka hal ini berlaku antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang hatinya meniatkan sesuai dengan lafaz yang diucapkan dia bersumpah tadi untuk mentalak istrinya atau memerdekakan budak, maka itu berlaku sumpahnya dan apa yang dia ucapkan berlaku. Tetapi kalau tidak ada di niatnya, maka itu tidak berlaku. Ya, maka dilihat sejauh mana niatnya. Ini fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Wa hal yuqbalu minhu fi dhahiril hukm? Fihi qaulan lil ulama masyhuran wa huma riwayatan an Ahmad. Dan apakah pengakuannya diterima dalam hukum secara lahir dalam pengadilan? Dan dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang masyhur, dan keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu rufi'a ilaihi rajulun qalat lahu imra'atuhu syabbihni. Nah, ada dalam sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah diajukan dan istrinya berkata syabbihni. Seorang istrinya berkata kepada suaminya syabbihni. Berilah permisalan terhadap diriku, samakan diriku dengan sesuatu. Qala ka'annaki adhabiyah, ka'annaki hamamah. Maka suaminya berkata, engkau seperti seekor kijang atau rusa, dan engkau seperti burung merpati. Nah, dalam lafaz ini, rusa itu biasanya memiliki mata yang bulat, indah dilihat, dan bulu mata yang lentik. Nah, ini dimisalkan kepada mata istrinya yang indah. Dan seperti burung merpati. Burung merpati yang memiliki sifat jinak. Nah, itu dia syabbahaha bil hamamah. Dia misalkan istrinya dengan seekor merpati. Faqalat la ardu hatta taqula anti khaliyatun talik. Dan istrinya berkata, aku tidak ridho sampai kau mengatakan khaliyah talik. Khaliyah itu terlepas, tidak ada ikatan lagi. Talik, dan engkau tertalak. Faqala, maka laki-laki itu melakukannya, mengucapkannya. Faqala dzalik. Faqala Umar radhiyallahu anhu khudh biyadiha fahiyam ra'atuk. Kemudian Umar mengatakan, peganglah tangan istrimu, maka ia tetap menjadi istrimu. Padahal sudah terucap, tetapi tidak ada niatannya, karena itu sebuah permintaan dari istrinya, maka tidak berlaku sumpahnya tersebut. Qala Abu Ubaid wa hadha aslun likulli man takallama bi syai'in yushbihu lafdhat talaq wal itak wa huwa yanwi ghairahu annal qawla fihi qawluhu fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Maka dalam perkara ini yang berlaku adalah niatnya sesuai dengan apa yang dia lafadzkan, dia sumpahkan, yang dia sebutkan. Ala ta'wili madhab Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dalam madhab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sebenarnya pembahasan banyak khilaf setelahnya. Kita tidak akan bahas lebih detail lagi. Fal qaidah, ada kaidah yang mengatakan al-lafdhu ala niyatil lafidh. Adalah kaidah mengatakan perkataan itu tergantung atau sesuai dengan niat orang yang berkata. Dan disebutkan juga diriwayatkan an Sumaid as-Sadusi qala khatabtu imra'atan, bahwasanya aku melamar seorang wanita. Ini kisahnya sedikit menggelitik kita ya. Khatabtu imra'atan faqalu la nuzawwijuka hatta tutallik imra'atak. Ada seorang yang pengen melamar seorang wanita, lalu mereka berkata, keluarganya, kami tidak akan menikahkanmu sampai engkau menceraikan istrimu. Hatta tutallik imra'atak. Faqultu inni qad talaqtuha thalathan. Maka aku berkata, sungguh aku telah menceraikannya
3 kali. Fazawwajuni. Kemudian mereka menikahkan anaknya dengan lelaki tersebut. Tsumma nadharu fa idza imraati 'indi. Kemudian mereka melihat ternyata istriku masih bersamaku. Faqalu alaysa qad talaqtaha thalathan. Mereka berkata, bukankah kau telah menceraikannya 3 kali? Faqultu kana 'indi fulanah fatallaqtuha. Aku menjawab, dahulu aku punya fulanah, lalu aku ceraikan istri yang pertama. Wa fulanah fatallaqtuha. Dan juga ada fulanah istriku dan juga aku ceraikan pada istri yang keduanya. Fa amma hadhihi falam utallikuha. Maka yang ini aku tidak menceraikannya. Fa ataitu Syakik ibn Thawr wa huwa yuridul khuruj ila Uthman wafidan. Maka aku mendatangi Syakik bin Thawr yang ketika itu hendak berangkat menemui Uthman sebagai utusan. Faqultu sal amirul mu'minin an hadhihi fa kharaja fasa'alah. Maka Syakik bin Thawr pun berangkat kepada Uthman dan menanyakan perkara dari Sumaid as-Sadusi ini. Faqala niyatuhu. Kemudian Uthman mengatakan, menjawab adalah jawabannya dikembalikan kepada niatnya. Wa kharajahu Abu Ubaid fi kitab at-talaq wa haka ijma' ulama ala mithli dzalik. Maka setiap yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu maka akan kembali kepada niatnya. Qala Ishaq fa in kana al-halif zaliman wa nawa khilafa ma halafahu alaihi gharimuhu lam tanfa'hu niyyatuhum. Kemudian Ishaq berkata, jika orang yang bersumpah itu zalim, artinya dia melakukan sebuah kezaliman dan dia bersembunyi di balik sumpahnya agar orang yakin dengan apa yang dia lakukan itu. Dan ia meniatkan selain apa yang ia maksudkan oleh lawannya yang meminta sumpah. Lam tanfa'u niyyatuhu. Maka niatnya ini tidak akan bermanfaat. Ya, setiap lafaz yang dia ucapkan untuk membenarkan kezaliman yang dilakukan dan dia bersumpah atasnya, maka tidak berlaku sumpahnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka. Bahwasanya sumpahmu itu sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh temanmu, yaitu orang yang meminta sumpah. Dan di riwayat yang lain, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu berlaku dari orang yang meminta dia untuk mengucapkan sumpahnya. Bukan dari orang yang bersumpah untuk membenarkan kezaliman yang dia lakukan, tetapi adalah orang yang dizalimi ketika meminta sumpah terhadap orang yang menzaliminya, maka yang berlaku adalah niat yang orang yang meminta untuk bersumpah tadi. Banyak orang yang melakukan hal seperti ini dalam jual beli. Wah, demi Allah ini belum, harganya belum sampai nih modalnya. Demi Allah ini barang yang saya jual ini bagus, kualitasnya bagus. Padahal sebaliknya di dalamnya mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ada unsur kezaliman di dalamnya. Sehingga orang yang membeli meminta dia untuk bersumpah, benarkah ini? Demi Allah ini benar, barangnya bagus. Padahal yang dia maksud mungkin adalah kotaknya doang. Atau sisi lainnya doang, padahal di dalamnya ada kerusakan dalam barangnya. Dan dia bersumpah untuk menutupi kezalimannya tadi. Maka yang berlaku di sini al-yaminu ala niyatil mustahlif. Maka sumpah yang berlaku di sini adalah apa yang dimaksud dari orang yang meminta sumpah tersebut. Dan juga ada dalam satu riwayat disebutkan wa qad kharajal Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Suwaid bin Handhalah. Qala kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar dan ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Wa'il ibnu Hujr. Fa akhadhahu aduwwun lahu. Bersama kami ada sahabat bernama Wa'il bin Hujr. Fa akhadhahu aduwwun lahu. Lalu dia ditangkap oleh musuh. Fataharrajan nasu ayyahlifu. Maka setiap orang itu agak berat untuk bersumpah. Mengaku itu adalah dari kami, dari kelompok kita. Fahalaftu ana annahu akhi. Maka aku bersumpah bahwasanya dia adalah saudaraku. Ya, Suwaid bin Handhalah bersumpah bahwasanya Uwail ini adalah
kerabatku, keluargaku. Dia bersumpah bahwasanya dia adalah, yang dimaksud akhi di sini adalah meyakinkan musuhnya itu bahwasanya ini adalah kerabatku, saudaraku. Fakhulli sabili, dan dia akhirnya dibebaskan. Fa'atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu annal qaum taharraju ay yahlifu wa halaftu. Maka kemudian beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepadanya bahwasanya kaum itu berat untuk bersumpah, maka aku yang bersumpah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqta, al-muslim akhul muslim." Maka Nabi SAW membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Suwaid bin Handhalah, al-muslim akhul muslim. Walaupun Wail itu bukan saudara kerabat keluarganya, tapi Nabi membenarkan di sini dengan sabdanya al-muslim akhul muslim. Benar, Wail itu adalah saudaramu. Tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Nah, ini diperbenarkan, tidak ada unsur kezaliman di dalamnya karena ini adalah min babil darurah. Karena kalau tidak dia lakukan mungkin kecelakaan, kebinasaan yang bisa menimpa sahabatnya Wail. Ya. Dan juga ada kaidah daf'ul fasad an akhihi. Ini untuk menolak keburukan terhadap saudara-saudara. Ya, termasuk an-niyah fi talaq wal itak, ini sebenarnya pembahasan masuk ke ranah fikih, dan ini kalau kita bahas mungkin akan panjang sekali, dan mu'alif pun tidak mendetailkan mentafsir pembahasan ini. Dan beliau masuk ke pembahasan berikutnya, an-niyatu fil uqud. Niat dalam akad bermuamalah. Wa qad istudila biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ala anna al-uqud allati yuqsadu biha fil batin at-tawassul ila ma huwa muharram. Hadis ini, al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, menjadi patokan, acuan setiap akad yang dilakukan. Dan itu bisa dilihat dari apa yang dia maksud, dia niatkan dari akad tersebut. Apakah dia maksudkan niat dalam akad tersebut ada unsur keharaman yang dia maksudkan. Seperti halnya uqudul buyu' allati yuqsadu biha ma'ana riba wa nahwiha. Ada akad yang dia niatkan untuk di dalamnya ada praktek riba. Di sini mu'alif menyebutkan contohnya adalah bai'ul 'ainah. Seseorang yang menawarkan, intinya dia menginginkan riba dalam suatu nilai barang, tetapi dia sembunyikan dalam bentuk akad jual beli. Artinya adalah bai'ul 'ainah. Seperti halnya seorang ketika dia meminjamkan uang dan dia membelikan dengan nilai yang lebih, itu jelas riba. Nah, dia manipulasi dengan jual beli. Ada mungkin satu barang yang nilainya 1 juta, dia jual kepada fulan yang membutuhkan tadi. Kemudian fulan ini bisa membayarkannya dengan cicilan atau ditunda bayarnya tahun depan, tapi harganya 1,5 juta. Nah, dalam akadnya barang tersebut, yang memberikan barang tersebut dia beli dengan harga 1 juta, dan harga kelebihan harganya itu tetap dia bayarkan di tahun yang akan datang. Nah, ini namanya ada 2 akad dalamnya, itu bai'ul 'ainah. Intinya dia pengen mendapatkan keuntungan, tetapi di dalamnya dia masukkan jual beli agar itu menjadi halal. Ini tidak diperbolehkan. Wa qad taqaddama 'an Syafi'i anhu qala fi hadzal hadits innahu yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh wallahu a'lam. Dan dalam Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dalam hadis ini termasuk ke dalam 70 bab fikih di dalamnya. Dan pembahasan terakhir, an-niyatu wat talaffuz biha fil ibadat. An-niyah hiya qasdul qalb. Niat itu adalah maksud hati kita. Wala yajibu talaffuz bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Al-muallif menjelaskan, dan tidak diwajibkan at-talaffuz, mengucapkan atau melafadzkan niat yang ada dalam hati kita itu dalam setiap ibadah. Wa kharaja ba'du ashabi Syafi'i lahu qaulan bi ishtirati talaffuz bin niyyati lis-shalah. Ada beberapa ulama Syafi'i yang mengatakan disyaratkannya kita melafadzkan niat ketika akan salat. Wa ghallatul muhaqqiquna minhum, akan tetapi
Para peneliti dan ulama dari kalangan Syafi'i pun itu menganggap keliru perkataan tersebut. Wa ikhtalafal mutaakhiruna minal fuqaha fit talaffuz bin niyyah fi shalah wa ghairiha faminhum man istahabbahu wa minhum man karihahu. Nah, ini memang permasalahan ikhtilaf. Ulama-ulama sekarang mutaakhirin pun berbeda pendapat tentang pelafatan niat tersebut dalam salat. Ada yang mengatakan itu mustahab dan ada yang mengatakan itu makruh. Wala yu'lam fi hadzal masail naqlun khasun 'anis salaf wala 'anil a'immah, dan tidak diketahui adanya riwayat khusus dari para salaf maupun para a'immah dalam masalah ini kecuali illa fil haji wahdah. Kecuali dalam peribadahan haji itu baru diminta talaffuz fi niyyah. Dalam perkara ibadah haji dan umrah itu memang dilafatkan niatnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa'ina mujahidan qol, Mujahid mengatakan idza aradal hajj yusammi ma yuhillu bihi. Ketika seorang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, maka dia harus melafadzkan niat ihramnya dan talbiyahnya. Wa qala Abu Dawud qultu li Ahmad ataqulu qabla al-takbir yani fi shalah syai'an qala la. Kemudian Abu Dawud berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum bertakbir dalam salat? Beliau menjawab, tidak. Tidak adanya pelafatan dalam sebelum salat. Bahkan kalau kita sering dengar ada yang membaca surat Al-Fatihah dulu sebelum salat. Ada juga yang membaca surat An-Nas, yuwaswisu sudurinas. Imam Ahmad tidak mendengarkan dan Nabi SAW pun tidak mencontohkannya. Wahada qad yadkhulu fihi annahu la yatalaffadhu binniyah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bima fil qalb. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu kita melafadzkan niat itu. Karena sejatinya Allah tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita niatkan. Maka ini penting bagi kita bersama untuk kembali meluruskan niat kita. Karena di niat ini sangat menentukan bagaimana kualitas dan kadar amal kita. Dan dengan ini kita sudah mengetahui bagaimana nilai dari niat itu sendiri, maka kita harus lebih berhati-hati dari setiap amalan kita. Dalam setiap niat kita harus sama-sama kita jaga. InsyaAllah berikutnya kita akan bahas sedikit fawaid dan faidah dari hadis ini. Kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.